Puncak kehidupan. Bab 441. Masih memegang tangan Michelle, Alex melirik pria botak itu. Matanya tajam dan dingin seperti salju musim dingin. Keluarga Pattinson mengira dia hanya menggertak. Pejuang biasanya memiliki aura yang sangat kuat yang memancar dari tubuh mereka, terutama yang terampil. Pejuang yang sangat terampil memiliki aura yang sangat besar sehingga setiap gerakan kecil yang mereka lakukan mengintimidasi. Tetapi, Alex tidak memiliki karakteristik ini, dia hanya terlihat seperti sarjana yang lemah, pengecut berkulit pucat. Ya Tuhan, aku hampir mati karena tertawa. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, pengecut. Sebelumnya, aku tidak yakin apakah kamu benar-benar membunuh Scott. Tapi sekarang aku sangat yakin bahwa kamu memainkan trik dan membunuhnya dengan cara licik dalam pertarungan. Jika kamu melawannya dengan adil, kamu bahkan tidak akan berdiri sedetik pun melawannya. Petik 2. Ekspresi Alex masih sangat dingin. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Pria botak itu marah. Apakah kamu idiot? Eugene menendang pria botak itu dan berkata, mengapa kamu masih berbicara dengannya? Pukul saja dia. Jika kamu masih tidak bisa melakukannya, maka pergilah yang jauh. Saat ini, Alex mengangkat lengan dan menamparkan kepala pria botak itu, gerakannya secepat kilat. Tamparan itu keras dan jelas, seolah-olah seseorang telah meluncurkan kembang api di alun-alun. Pria botak itu dikirim terbang ke arah Eugene saat pikirannya menjadi kosong dan semuanya terasa seperti statis, seolah-olah dia telah menabrak kereta peluru. Kepala botaknya yang besar menabrak hidung Eugene dengan benturan yang sangat kuat. Batang hidung Eugene segera pecah menjadi dua, darah menyembur keluar dari lubang hidung saat dia berteriak histeris. Semua orang terdiam. Keluarga Pattinson juga terkejut. Winnie memelototi Alex dengan marah, dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Namun, dia masih sedikit terkejut. Pria botak itu adalah seniman bela diri yang cukup terkenal di Alaska. Kepala botaknya telah dilatih untuk berkembang sekeras baja. Namun orang ini bahkan tidak bisa menangani satu tamparan dari Alex. Mereka dengan cepat mengerti bahwa Alex bukanlah pecundang yang semua orang pikirkan. Dia benar-benar petarung yang terampil. Geralt, di sisi lain, masih duduk di kursinya diam-diam tanpa menggerakkan otot. Seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan ini. The Yowells yang diikat ke salib tidak bereaksi. Mereka telah disiksa berulang kali oleh keluarga Pattinson, kekuatan mental mereka terkuras setiap detik. Meskipun Alex datang untuk menyelamatkan mereka, mereka masih merasa putus asa, mereka tahu betapa mengerikannya Geralt. Jadi, bisakah kamu tersesat sekarang? Alex memutar bola matanya, jelas kesal. Pergilah kamu. Eugene berteriak sambil memegangi hidungnya. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia adalah anak ajaib dari keluarga Mulligan, namun jembatan hidungnya patah menjadi dua di California. Jika berita ini sampai ke Alaska, dia tahu bahwa dia akan menjadi bahan tertawaan. Kamu harus melawanku jika kamu ingin lulus. Eugene berteriak dengan marah. Alex mengangkat lengannya lagi, menamparkan wajah Eugene dengan keras. Eugene bisa merasakan kepalanya berputar. Kemudian, Alex meraih leher Eugene dan membanting wajahnya ke tutup peti mati 3 kali. Setiap pukulan datang dengan bunyi bantingan yang keras dan berat. Jembatan hidung Eugene yang patah telah benar-benar hancur. Dia harus hidup dengan implan hidung silikon selama sisa hidupnya. Daha menetes dari peti mati yang gelap gulita. Alex sangat kejam dan brutal. Semua orang dari generasi muda keluarga Pattinson ketakutan, sementara petarung lainnya hanya menatap tak percaya. Alex melemparkan Eugene ke samping dengan satu tangan, ekspresi dinginnya tidak berubah. Ada orang lain. Winnie tampak sangat marah sambil terus menatap Alex dan Michelle. Dengan gigi terkatup, dia berkata, Saudara Neil, sepertinya kami membutuhkanmu untuk membantu melumpuhkan kedua bajingan menjijikkan ini. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi biarkan mereka hidup cukup untuk nafas terakhir mereka. Seorang pemuda gagah berjalan keluar dari kerumunan, memegang kipas tangan di satu tangan. Namun, itu bukan sembarang kipas tangan, itu terbuat dari baja keras untuk digunakan sebagai senjata. Bab 442. Nabil tertawa. Winnie, aku bisa membantumu melumpuhkan mereka, tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Biarkan aku membawamu ke bioskop besok, aku akan memesankan seluruh aula untukmu.
Petik 2. Winnie menjawab, tentu. Petik 2. Itu kencan kalau begitu. Neil sangat gembira, dia berjalan ke Alex dengan seringai licik. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku. Petik 2. Alex memotongnya. Tidak perlu untuk itu, aku tidak tertarik pada orang cacat. Petik 2. Apa katamu? Mati. Neil telah menyaksikan betapa kerasnya Alex bisa menamparkan seseorang. Jadi dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Menutup kipas tangannya, dia membidik kepala Alex dengan senjata. Jika serangan ini terjadi, Alex akan mati bahkan jika dia tidak mati karenanya dia akan lumpuh. Hati-hati, Alex. Michelle berteriak, khawatir akan keselamatan Alex. Alex mengangkat lengannya untuk memblokir serangan saat kipas tangan baja menghantamnya. Winnie menyeringai jahat, matanya penuh dengan cemoohan. Dia tahu betapa kuatnya senjata itu. Bahkan tulangnya pun akan tertekuk karena benturan. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan itu sangat bodoh. Senyum dingin juga terpampang di wajah Geralt. Saat itu, suara keras datang dari bentrokan, seolah-olah lengan Alex terbuat dari logam. Ci telah memantulkan serangan itu kembali ke tangan Neil, menyebabkan dia kehilangan pegangan dari kipas tangannya. Kipas angina itu terbang mundur dan memotong salah satu telinganya. Pria itu berteriak kesakitan. Alex kemudian meraih pergelangan tangannya dan mengecangkan cengkeramannya. Hanya dalam beberapa detik, tulang pergelangan tangannya hancur dan hampir diamputasi. Pria itu jatuh ke tanah, terisak tak terkendali karena rasa sakit. Dia tidak percaya Alex akan mematahkan tangannya. Tangannya adalah akar dari keterampilan seni bela dirinya. Sekarang setelah rusak, dia bukan lagi seorang petarung. Alex tidak memperhatikannya dan menendang Neil ke samping. Dia menoleh ke Geralt, yang masih duduk di belakang peti mati lainnya. Apakah kamu benar-benar hanya akan duduk di sana dan menonton? Aku kira orang-orang ini hanya sampah bagimu. Kalau begitu, biarkan aku membantumu melumpuhkan semuanya. Alex membanting tutup peti mati dengan keras, menyebabkan semua darah memantul. Alex melepaskan Michelle dan memusatkan cinya, mengangkat tetesan darah ke udara. Setelah mengumpulkan sekitar 10 tetes, dia menariknya ke dalam jarum panjang berdarah yang dipenuhi listrik. Geralt terkejut melihat ini saat matanya melebar. Apa itu? Semua orang juga terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat trik sulap. Buku kedokteran tertinggi mungkin bisa menyelamatkan nyawa, tapi bisa juga membawa mereka pergi. Jarum darah Alex tidak hanya mengandung chi listrik, mereka juga memiliki kekuatan jimat dukun. Siapapun yang tertusuk jarum ini akan merasa seolah-olah 1000 semut merayap di dalamnya, itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyiksa dan menyakitkan. Pergilah. Alex berteriak dan mengirim jarum terbang seperti peluru cepat menembus tubuh Pattinson dan orang-orang yang datang untuk membantu mereka. Dia juga mengarahkan salah satu jarum ke Geralt. Huff, beraninya kamu pamer dengan trik konyol seperti itu. Geralt berkata sambil meremukkan Jarus dengan telapak tangannya. Alex sedikit terkejut dan menyadari bahwa Geralt adalah petarung peringkat pik mistik. Di sisi lain, Winnie dan yang lainnya berguling-guling di tanah, menangis kesakitan. Geralt melompat dari tempat duduknya, memegang tongkat logam hitam yang panjang. Mati, kau bocah. Keluarga Yoel berharap Alex akan berhasil menyelamatkan mereka ketika mereka melihatnya mengalahkan lebih dari 10 petarung hanya dengan satu serangan. Namun, dengan meningkatnya Geralt, auranya cukup membuat mereka takut akan nyawa Alex. Bab 443. Alex mendorong Michelle ke samping dan mengaktifkan Mystic Armor-nya. Dengan ini, cangkang kura-kura kuning samar terbentuk di seluruh tubuhnya untuk memblokir semua serangan Geralt. Dia membawa yang lain keluar untuk mencegah mereka melukai Michelle begitu dia sibuk melawan Geralt. Itu sebabnya dia memasukkan segel di jarum untuk menyegel keterampilan mereka juga. Kombinasi serangan tongkat Geralt dan kekuatan batinnya sebagai petarung peringkat pik mistik memungkinkan Ci-nya membentuk perubahan aneh di atmosfer. Gerakannya menjadi secepat kilat, sepertinya mungkin secara tidak manusiawi. Keluarga Yoel merasakan semburan keputusasaan segera setelah mereka melihat betapa kuatnya serangannya. Pattinson lainnya berhenti meratap saat mereka menatap keduanya, tidak berkedip. Sangat jarang melihat serangan petarung peringkat pik mistik, jadi tidak ada dari mereka yang ingin melewatkan sedetik pun dari pertempuran ini. Selain itu, mereka membenci keberanian Alex,
sangat berharap melihatnya mati di bawah tongkat Geralt. Bam! Bunyi keras bergema di alun-alun saat Geralt Schie mengalir keluar seperti gelombang besar. Michelle berbalik, tidak berani melihat ini lebih jauh. Air matanya mengalir di pipinya saat dia berteriak ketakutan. Sama seperti semua orang mengira Alex telah mati karena serangan brutal ini, dia berteriak dan membentuk lapisan pelindung yang lebih tebal di sekujur tubuhnya. Dia memblokir serangan hanya dengan tubuhnya. Lantai bata pecah di bawah kakinya, membentuk lubang besar di sekelilingnya. Apa? Semua orang terkejut, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Banyak yang mulai menggosok mata mereka dengan tangan, khawatir mereka berhalusinasi. Keluarga Yoel juga ingin menggosok mata mereka, tetapi mereka saat ini diikat dan dibatasi. Geralt cukup terkejut saat merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Ini aneh. Dia telah memberikan segalanya dengan serangan ini. Bahkan jika seorang pejuang peringkat bumi memblokir serangan ini dengan tubuh mereka, dia yakin bahwa dia setidaknya akan mematahkan satu atau dua tulang. Bagaimana orang ini bisa memblokir seranganku dengan sempurna meskipun tidak memiliki keterampilan apapun? Hanya itu yang kamu punya. Alex melompat keluar dari lubang, matanya dipenuhi dengan tekad. Alex tidak menyangka Mystic Armor menjadi sekuat ini dalam pertahanan. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan dapat menerima pukulan itu, tetapi dia mengira itu memiliki kekuatan yang tidak duniawi karena itu adalah sesuatu yang diberikan leluhurnya kepadanya. Tidak heran dia tidak membutuhkan bentuk serangan apapun. Pertahanan menyeluruh, Turtle Shell Armor. Betapa sangat menarik. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa kamu ambil. Terobos, tongkat emas surgawi. Istirahat. 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 Geralt menyerang lagi, menjatuhkan tongkatnya pada Alex beberapa kali seperti badai. Alex tidak menghindari serangannya. Dia hanya memblokir mereka dengan tangannya. Dari sudut pandang yang lain, Alex sepertinya tidak bisa melawan sama sekali, dipukul seperti boneka kain. Alex menyadari bahwa pertahanan Mystic Armor-nya meningkat dengan setiap serangan. Awalnya, dia merasakan dampak serangan itu dan masih cukup menyakitkan di ujungnya. Tapi dampaknya mulai memudar seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, dia mulai rileks saat serangan mulai terasa seperti pijatan di tubuhnya. Keluarga Pattinson, di sisi lain, bersorak. Pukul dia. Bunuh bajingan itu. Kalahkan bajingan itu sampai mati. Bapak Pattinson, Anda bisa melakukannya. Hancurkan dia sampai berkeping-keping. Pukul dia. Pukul dia. Mengalkan. Tuan Pattinson, mungkin. Anda harus berhenti. Semakin mereka bersorak, semakin tenang mereka. Itu menjadi terlalu mengganggu untuk ditonton. Beberapa saat yang lalu, Alex masih menggunakan lengannya untuk memblokir serangan, namun sekarang dia hanya membiarkan Geralt memukulinya dengan tongkatnya tanpa bergerak sedikit pun. Bahkan ketika Geralt membidik kepalanya, dia tidak mengelak juga. Seolah-olah kepalanya 100 kali lebih keras daripada kepala pria botak itu. Apakah dia masih manusia? Yoel memiliki mulut ternganga. Jelas siapa yang lebih unggul dalam pertarungan ini. Geralt menggunakan semua kekuatannya namun dia tidak bisa menembus pertahanan Alex sedikit pun. Meskipun Alex hanya berdiri di sana dan membiarkan serangan itu, Geralt bahkan tidak bisa meninggalkan goresan. Perbedaan antara keterampilan mereka terlalu besar. Keluarga Pattinson terdiam. Mereka telah membayangkan banyak cara untuk menghina dan mempermalukan Alex dan Michelle, namun tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan ini menjadi hasilnya. Apakah pemuda ini seorang pejuang peringkat bumi? Jika ya, dia pasti bukan hanya seorang pemula. Bab 444. Dia mungkin petarung peringkat bumi termuda di Amerika. Jika Scott melawan binatang buas seperti itu, dia pasti tidak mati sia-sia sama sekali. Pada saat ini, energi Geralt terkuras habis. Dialah yang menyerang dengan sekuat tenaga sepanjang seluruh pertempuran ini, namun Alex masih berdiri. Geralt, di sisi lain, berkeringat dan terengah-engah. Setengah dari kekuatan batinnya telah habis. Apakah kamu sudah selesai? Alex angkat bicara. Dia tahu bahwa armornya tidak akan meningkat lagi pada saat ini, bahkan jika dia mendapatkan serangan lagi. Kamu sialan. Siapa kamu? Geralt merasa seperti dia akan hancur.
Dia mengangkat stafnya untuk menggunakan staf emas surgawi, sekali lagi, membanting Alex. Namun, Alex mampu meraih tongkatnya dengan mudah. Aku adalah seseorang yang seharusnya tidak kamu tantang. Dia kemudian menyambar tongkat logam dengan paksa dan mengayunkannya ke paha Geralt. Dengan retakan keras, kaki kiri Geralt berubah bentuk saat dia berlutut ke tanah sambil berteriak. Tulang pahanya pecah menjadi dua dan salah satu ujungnya menonjol keluar dari kulitnya, meninggalkan genangan darah di sekelilingnya. Mengirim peti mati ke rumahku dan mengunci Michelle di dalamnya. Anda pasti berpikir Anda cukup hebat, bukan? Retakan keras lainnya bergema di alun-alun. Kali ini, itu adalah kaki kanan Geralt. Kamu bahkan mematahkan semua anggota badan Michelle. Siapa yang memberi Anda nyali untuk melakukannya? Apakah kalian semua Pattinson ini suka memerintah? Sekarang, lengan kiri Geralt patah. Dan kamu berani menantangku untuk bertarung sampai mati, tetapi biarkan banyak sampah menghalangi jalanku. Anda pasti benar-benar berpikir Anda cukup hebat, kan? Sekarang, semua anggota tubuh Geralt patah. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di tanah saat dia memuntahkan darah. Dengan kekuatan Alex Chi, semua organnya juga rusak. Serangan Alex pada Geralt seperti tamparan di wajah semua orang. Mereka tidak tahan melihat hati mereka jatuh ke tanah. Keluarga Yoel, di sisi lain, benar-benar gembira dan bersemangat. Tatapan Alex dingin dan haus darah, seolah-olah dia adalah malaikat maut yang merangkak keluar dari neraka. Dia kemudian perlahan-lahan memindahkan tongkat black metal ke dahi Geralt. Semua orang menahan napas saat melihat ini. Geralt terkejut, dia merasa seperti akan terkena serangan jantung. Sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dia berkata, "Tidak, tidak, tolong jangan bunuh saya. Tolong jangan. Siapapun akan takut mati, terutama petarung peringkat pik mistik seperti Geralt. Dia takut mati lebih dari apapun." Alex berkata dengan tenang, "Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu kalau begitu." Geralt berkeringat dingin, matanya dipenuhi ketakutan. Aku bisa memberimu uang. Saya akan memberi Anda sejumlah uang yang Anda inginkan. Maaf, tapi aku tidak butuh uang. Alex menggelengkan kepalanya dan mengayunkan tongkat logam ke arah kepala Geralt. Geralt Pattinson sekarang hanyalah mayat tak bernyawa. Mata keluarga Pattinson terbelalak kaget saat mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka Alex akan serius tentang hal itu, membunuh Geralt seperti yang dia katana. Alex membunuh petarung peringkat pik mistik seolah-olah Geralt hanyalah ternah. Pattinson yang lebih muda ketakutan ketika mereka merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Semua orang yang datang untuk membantu menyesali keputusan hidup mereka, akhirnya menyadari bahwa mereka seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan seseorang yang telah membunuh Scott dengan satu pukulan? Kami benar-benar kacau kali ini, menyinggung petarung peringkat bumi. Petik 1. Alex tetap tenang. Dia awalnya tidak ingin membunuh siapapun di sini, tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat pernyataan. Mereka bisa menerobos ke Maple Villa hari ini. Bagaimana kalau besok? Apakah mereka akan menerobos masuk ke Essex Villa beberapa waktu kemudian juga? Dia tahu dia harus menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka untuk mencegah mereka mencoba apapun padanya lagi. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut. Jadi siapa yang mengukir kata-kata di wajah Michelle? Keluar. Winnie membeku, wajahnya memucat. Semua orang juga mundur beberapa langkah, meninggalkan Winnie yang membeku gemetar ketakutan. Bab 445. Itu dia. Dia mengukir kata-kata itu di wajahku. Michelle menatap Winnie, ingin membalas dendam. Sebagai gadis tercantik di California State University, bagaimana dia bisa keluar di depan umum dengan kata wanita murahan terukir di wajahnya? Dia bahkan tidak bisa pergi ke kelas. Dia tahu bahwa hidupnya hancur. Beberapa waktu yang lalu, dia ingin menjadi pacar Alex tidak peduli bagaimana hubungannya dengan Dorothy. Namun, sekarang wajahnya telah hancur. Bagaimana aku bisa menjadi pacarnya seperti ini? Semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci Winnie. Dia sangat membencinya sehingga dia ingin mengulitinya hidup-hidup dan melemparkannya ke dalam panci berisi minyak mendidih. Dia ingin mengukir kata wanita murahan di seluruh tubuh Winnie juga. Alex memutar matanya dan menatap wajah mungil Winnie yang cantik. Dia berkata dengan tenang, "Bunuh dirimu."
Petik 2. Apa? Wajah Winnie memucat dan dia tidak bisa berhenti gemetar sama sekali. Jika dia tahu bahwa dia menghadapi binatang buas seperti Alex, dia tidak akan ikut, apalagi mengukir kata menjijikkan itu ke wajah Michelle. Dia mulai menyesali semua tindakannya. Berlutut di tanah, Winnie memohon dengan putus asa. Tolong jangan bunuh aku. Tolong biarkan aku hidup. Aku akan melakukan apa saja selama kamu membiarkanku pergi. Aku bisa menjadi pacarmu, aku bisa menjadi budakmu, aku bahkan bisa menjadi jalangmu. Semua orang menatapnya tidak percaya. Meskipun Winnie bukan gadis tercantik, kecantikannya tetap membuatnya cukup populer di negara bagian itu. Banyak yang memandangnya sebagai seorang dewi. Namun sekarang dia bersedia menjadi budak untuk Alex dan membiarkannya melakukan apa saja padanya. Bahkan hanya memikirkannya sangat membuat marah kebanyakan orang. Eugene, terutama, dipenuhi dengan kecemburuan dan kemarahan. Namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia bahkan tidak berani menunjukkan kemarahan di wajahnya. Alex menggelengkan kepalanya dan menolak. Budak, kamu tidak pantas menjadi budakku. Bunuh dirimu dan aku akan membiarkan orang lain pergi. Kamu bisa menyelamatkan semua orang jika kamu hanya mengorbankan diri sendiri, bukankah itu hebat? Kenapa aku menginginkan wanita yang jahat di sisiku? Apakah aku ingin memperpendek umurku? Winnie sekarang berada dalam keputusasaan yang dalam, darahnya menjadi dingin. Bagus. Bagaimana ini akan bagus jika aku mati? Aku akan memberimu 10 detik. Jika kamu tidak bunuh diri saat itu, aku akan membunuh kalian semua. Ucap Alex dingin. 1, 2, 3. Beberapa keluarga Pattinson berteriak. Bunuh saja dirimu, Winnie. Jangan khawatir, kami akan menjaga orang tuamu dengan baik. Silakan bunuh diri saja. Jangan ragu lagi. Seseorang berteriak juga. Ya, cepat. Winnie, kami pasti akan merencanakan pemakaman besar untukmu setelah ini. Kami akan membantu mendukung keluarga kamu juga. Mulai sekarang, kami para Mulligan akan membantu keluarga Pattinson seumur hidup. Ekspresi Winnie berubah ketika dia berteriak pada yang lain. Aku tidak peduli dengan hidupmu. Jika aku harus mati, kalian semua mati bersamaku. Bunuh diriku. Bermimpilah. Aku tidak akan melakukan itu. Alex masih menghitung. 7, 8, kalian juga bisa membunuhnya. Apa? Setelah mendengar itu, dua Pattinson dan petarung lainnya bekerja sama dan mendaratkan 3 pukulan pada wanita itu. Seolah-olah mereka memiliki telepati saat mereka menyerangnya pada waktu yang bersamaan. Winnie Pattinson, wanita cantik dari generasinya, telah dibunuh di negara asing. Tuan, Grandmaster Rockefeller, bisakah kami pergi sekarang? Tanya salah satu keluarga Pattinson hati-hati. Dia tidak tahu bagaimana memanggil Alex, tetapi dia tahu bahwa memanggilnya Grandmaster adalah aman. Siapa lagi yang bisa membunuh petarung peringkat Peak Mystic dengan begitu mudah? Dia membayangkan bahwa Alex harus menjadi petarung peringkat ilahi atau Grandmaster telekinetik. Bersambung.